Hai sahabat angka dan data. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 38 provinsi. Di sisi lain, sudah terdapat 66 calon provinsi baru yang telah menanti untuk dimekarkan di Indonesia loh. Wah, banyak juga ya. Hal ini karena sejalan dengan moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut, sehingga belum ada pemekaran provinsi baru di Indonesia dalam waktu yang sudah lama. Dan semakin banyak calon provinsi baru tentunya yang mengusulkan untuk dimekarkan, kecuali Papua, di mana Papua memiliki keistimewaan khusus dalam hal pemekaran provinsi, yaitu tanpa bergantung pada moratorium. Sahabat angka dan data, inilah 66 calon provinsi baru selanjutnya di Indonesia. Adakah wilayahmu dan calon provinsi baru manakah yang terkuat untuk dimekarkan? Jika ke-66 ini memang akan dimekarkan semuanya, maka Indonesia bisa kita bayangkan akan memiliki 104 provinsi. 66 Provinsi Bali Timur. Provinsi Bali Timur bisa dikatakan sebagai wacana pemekaran provinsi yang paling terbaru. Ya, melansir dari Wikipedia, Provinsi Bali Timur ini diwacanakan akan dimekarkan dari Provinsi Bali. Calon Provinsi Bali Timur sendiri nantinya akan mencakup 4 kabupaten di bagian timur Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar. Karena syarat pemekaran provinsi harus 5 kabupaten kota, maka Amlapura, ibu kota dari Kabupaten Karangasem, bisa dimekarkan menjadi kota atau kota madya. Jumlah penduduk di calon provinsi Bali Timur ini mencapai 1.518.338 jiwa tahun 2023. 65 Provinsi Halmahera Raya. Terdapat juga wacana pemekaran provinsi terbaru, yaitu Provinsi Halmahera Raya, pemekaran dari Provinsi Maluku Utara. Provinsi ini diwacanakan akan mencakup bagian timur dari Pulau Halmahera, yaitu Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, calon Kabupaten Wasile pemekaran dari Kabupaten Halmahera Timur, calon Kabupaten Patani GB Kepulauan pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah, dan calon Kabupaten Ganeraya pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan. Ibu kota Provinsi Halmahera Raya kemungkinan besar akan berkedudukan di Weda, ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah. Jumlah penduduk di calon provinsi ini mencapai 237.070 jiwa pada Desember 2023. 64 Provinsi Papua Nemangkawi. Provinsi Papua Nemangkawi merupakan wacana pemekaran provinsi terbaru di Papua. Ya, provinsi ini diwacanakan akan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Mimika saat ini, mengingat Kabupaten Mimika menjadi salah satu kabupaten terluas di Pulau Papua. Calon Provinsi Papua Nemangkawi ini akan terdiri atas Kabupaten Mimika, calon Kabupaten Mimika Timur, calon Kabupaten Mimika Barat, dan calon kota Timika dengan ibu kota di Timika. Jumlah penduduk di calon Provinsi Papua Nemangkawi ini mencapai 314.658 jiwa pada tahun 2023. Untuk Papua sendiri sudah bisa berdiri sebuah provinsi, meski hanya 4 kabupaten kota saja, seperti Papua Selatan. Tentunya calon Provinsi Papua Nemangkawi ini tergolong lama karena masih harus berjuang terlebih dahulu untuk memekarkan kabupaten kota yang baru di wilayahnya. 63 Provinsi Papua Timur. Provinsi Papua Timur merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Pegunungan. Berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini, provinsi ini diwacanakan beribu kota di Oksibil dan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Sehingga yang ada di dalam Provinsi Papua Timur ini baru 1 kabupaten. Syarat minimal pembentukan provinsi yaitu 5 kabupaten dan kota. Maka di Kabupaten Pegunungan Bintang sudah terdapat sejumlah daerah otonomi baru yang akan dimekarkan, yaitu calon Kabupaten Ketengban, calon Kabupaten Okmin Papua Pegunungan, calon Kabupaten Okmin Papua Selatan, dan calon kota Oksibil. Dengan jumlah penduduk di Provinsi Papua Timur saat ini mencapai 113.347 jiwa. 62 Provinsi Papua Utara.
Provinsi Papua Utara bisa dikatakan provinsi yang paling mendekati untuk dimekarkan karena provinsi ini bersamaan dengan Provinsi Papua Barat Daya, namun Provinsi Papua Barat Daya telah lebih dahulu dimekarkan. Provinsi ini merupakan pemekaran dari Provinsi Papua dan beribu kota di Biak. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Supiori. Syarat mendirikan provinsi harus minimal 5 kabupaten dan kota, maka sudah terdapat 2 wacana pemekaran kabupaten dan kota di calon provinsi ini, yaitu calon Kabupaten Kepulauan Numfor pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor dan calon kota Biak. Jumlah penduduk di Provinsi Papua Utara mencapai 324.473 jiwa pada Juni 2023. 61. Provinsi Papua Barat Tengah. Usai Provinsi Papua Barat Daya diresmikan, di Provinsi Papua Barat masih terdapat 1 calon provinsi baru yang sedang digaungkan, yaitu Provinsi Papua Barat Tengah. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Minimal 5 kabupaten kota, maka sudah terdapat calon Kabupaten Sepiar pemekaran dari Teluk Bintuni dan calon Kabupaten Kuri Wamesa pemekaran dari Teluk Wondama. Ibu kota dari Provinsi Papua Barat Tengah ini diwacanakan di Kaimana dengan jumlah penduduk mencapai 282.693 jiwa. Lepasnya Provinsi Papua Barat Tengah nantinya akan hanya menyisakan 3 kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Manokwari Selatan. Namun, sudah terdapat juga 2 wacana pemekaran kabupaten kota di sana, yaitu Kabupaten Manokwari Barat dan Kota Manokwari, sehingga tentunya Provinsi Papua Barat tetap memiliki 5 kabupaten dan kota. 60. Provinsi Kepulauan Raja Ampat. Provinsi Kepulauan Raja Ampat juga diwacanakan oleh pemerintah setempat untuk dimekarkan menjadi provinsi sendiri. Kabupaten yang akan bergabung saat ini baru Kabupaten Raja Ampat. Namun di sana sudah terdapat wacana pemekaran sejumlah kabupaten, yaitu calon Kabupaten Raja Ampat Utara, calon Kabupaten Raja Ampat Selatan, dan calon Kabupaten Raja Ampat Tengah, serta calon kota Waisai. Ibu kota dari Provinsi Kepulauan Raja Ampat yang merupakan pemekaran dari Papua Barat Daya ini beribu kota di Waisai dengan jumlah penduduk saat ini baru mencapai 67.704 jiwa. Terpisah jauh dari daratan utama Papua Barat Daya dan Papua Barat membuat kabupaten ini ingin mendirikan provinsi sendiri di masa mendatang. 59. Provinsi Kepulauan Maluku Tenggara Raya. Provinsi ini merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku dan terletak di selatan Provinsi Maluku. Ibu kotanya diwacanakan di Kota Tual, dan jumlah penduduk di provinsi ini mencapai 464.060 jiwa pada Juni 2023. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, dan Kota Tual. Kita bergeser ke Pulau Sulawesi, 58 Provinsi Kepulauan Buton. Provinsi Kepulauan Buton merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan diwacanakan beribu kota di Bau-Bau. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Wakatobi, dan Kota Bau-Bau. Jumlah penduduk mencapai 689.886 jiwa dan beribu kota di Bau-Bau. 57 Provinsi Munaraya. Di Sulawesi Tenggara masih juga terdapat satu lagi wacana pemekaran provinsi baru selain Kepulauan Buton, yaitu Provinsi Munaraya. Kabupaten kota yang akan bergabung baru 2, yaitu Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Muna. Syarat minimal 5, maka sudah terdapat sejumlah wacana pemekaran kabupaten dan kota di provinsi yang akan mendatang ini, yaitu calon Kabupaten Muna Timur, calon Kabupaten Muna Selatan, calon Kabupaten Muna Utara, dan calon Kota Raha. Ibu kota dari Provinsi Munaraya di Raha dan jumlah penduduk mencapai 314.854 jiwa. Bergeser ke Provinsi Sulawesi Selatan, ada 3 wacana pemekaran provinsi baru di sana. Wah, apa sajakah itu? Yang pertama yaitu 56 Provinsi Bugis Timur. Provinsi Bugis Timur diwacanakan dimekarkan dari Sulawesi Selatan dan kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Sidenreng Rapang,
Wajo, Sopeng, Bone, dan Sinjai, ditambah dengan calon Kabupaten Bone Selatan dan calon kota Watampone. Jumlah penduduk mencapai 2.058.216 jiwa pada Juni 2023 dan beribu kota di Watampone. Kemudian 55 Provinsi Tanah Luwu atau Luwu Raya. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo, ditambah satu calon Kabupaten Luwu Tengah. Jumlah penduduk mencapai 1.204.998 jiwa dan beribu kota di Palopo. 54 Provinsi Tanah Toraja atau Toraja Raya. Kabupaten kota yang akan bergabung baru 3, yaitu Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara serta mengambil wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sudah terdapat sejumlah wacana pemekaran juga kabupaten kota di sana, yaitu calon Kabupaten Toraja Barat, calon Kabupaten Toraja Barat Daya, calon kota Rantepao, dan calon kota Makale, sehingga nantinya akan memiliki 7 kabupaten dan kota. Provinsi Tanah Toraja atau Provinsi Toraja Raya beribu kota di Makale, dan jumlah penduduk mencapai 682.075 jiwa pada Juni 2023. 53 Provinsi Sulawesi Timur bergeser ke Sulawesi Tengah. Di sana terdapat 3 pemekaran provinsi baru juga. Yang pertama yaitu Provinsi Sulawesi Timur yang akan mencakup seluruh wilayah Banggai Raya. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai, dan ditambah dengan sejumlah kabupaten kota yang akan dimekarkan yaitu calon kota Luwuk, calon Kabupaten Batui Toili, dan calon Kabupaten Tompotika. Ibu kota diwacanakan di Luwuk dan jumlah penduduk mencapai 573.537 jiwa pada Juni 2023. Nah, sahabat angka dan data, sebenarnya masih ada 4 kabupaten dari Provinsi Sulawesi Tengah lainnya yang diwacanakan bergabung di Provinsi Sulawesi Timur ini, yaitu Poso, Morowali, Morowali Utara, dan Tojo Una-Una. Akan tetapi, mereka lebih condong memilih mendirikan provinsi sendiri di wilayah mereka bernama Provinsi Seribu Megalit Poso. 52 Provinsi Seribu Megalit Poso. Provinsi ini juga merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tengah, dan kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Tojo Una-Una, serta calon Kabupaten Tampolore dan calon kota Poso, pemekaran dari Kabupaten Poso. Jumlah penduduk mencapai 744.894 jiwa dan beribu kota di Poso. Masih terdapat satu lagi calon pemekaran provinsi di Sulawesi Tengah yaitu 51 Provinsi Sulawesi Barat Daya. Kabupaten kota yang akan bergabung baru 2 yaitu Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli, ditambah dengan calon Kabupaten Motong dan calon Kabupaten Tomini Raya, pemekaran dari Kabupaten Parigi Motong, dan calon Kabupaten Donggala Utara, pemekaran dari Kabupaten Donggala. Beribu kota di Toli-Toli dan jumlah penduduk mencapai 739.021 jiwa. 50 Provinsi Bolaang Mongondo Raya. Kita bergeser ke Provinsi Sulawesi Utara. Di sana sudah ada 2 pemekaran provinsi baru. Yang pertama Provinsi Bolaang Mongondo Raya. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Bolaang Mongondo, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, dan kota-kota Mobagu, ditambah calon Kabupaten Bolaang Mongondo Tengah yang mencakup wilayah Dumoga Raya, pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondo. Ibu kota dari Provinsi Bolaang Mongondo Raya ini beribu kota di Kota Mobagu, dan jumlah penduduk mencapai 627.380 jiwa pada tahun 2023. 49 Provinsi Nusa Utara. Satu lagi pemekaran provinsi di Sulawesi Utara yaitu Provinsi Nusa Utara. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Kepulauan Talaut, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, ditambah dengan 4 kabupaten kota yang akan dimekarkan yaitu calon Kabupaten Kepulauan Talaut Selatan, calon Kabupaten Kepulauan Sangihe Selatan, calon kota Melonggoane, dan calon kota Tahuna. Ibu kota Provinsi Nusa Utara diwacanakan beribu kota di Tahuna dan jumlah penduduk mencapai 309.204 jiwa pada Juni 2023. Dengan lepasnya wilayah Bolaang Mongondo Raya dan wilayah Nusa Utara,
maka Provinsi Sulawesi Utara hanya akan menyisakan wilayah Minahasa Raya, sehingga kemungkinan Provinsi Sulawesi Utara akan berganti nama menjadi Provinsi Minahasa Raya. 48 Provinsi Banua Anam. Kita bergeser ke Pulau Kalimantan dimulai dari Kalimantan Selatan. Di sana ada salah satu juga wacana pemekaran yaitu Provinsi Banua Anam atau Pahuluan Raya, pemekaran dari Kalimantan Selatan. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin. Belum diketahui ibu kota pemekaran dari provinsi baru ini, namun kemungkinan besar di Barabai, Hulu Sungai Tengah, dan jumlah penduduk di Provinsi Pahuluan Raya atau Banua Anam ini mencapai 1.329.579 jiwa. 47 Provinsi Kalimantan Tenggara. Kabupaten kota yang akan bergabung, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, serta 2 kabupaten di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Pasir, serta calon Kabupaten Tanah Kambatang 5, pemekaran Kota Baru, dan calon Kota Baru, pemekaran dari Kota Baru. Wilayah dari calon Provinsi Kalimantan Tenggara yang mengambil sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ini memiliki jumlah penduduk mencapai 1.124.385 jiwa dan beribu kota di Kota Baru. 46 Provinsi Kutai Raya. Di Kalimantan Timur juga pernah mencuat wacana pemekaran Provinsi Kutai Raya yang diwacanakan oleh dulunya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten kota yang kemungkinan akan bergabung yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, dan juga calon Kabupaten Kutai Benua Raya pemekaran dari Kutai Barat, dan calon Kabupaten Kutai Tengah pemekaran dari Kutai Kartanegara, serta calon Kota Tenggarong pemekaran dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Ditambah dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri, di mana akan dipecah menjadi 2, yaitu wilayah Kecamatan Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu akan membentuk Kabupaten Kutai Pesisir dan tetap masuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan 3 kecamatan sisanya yaitu Muara Kaman, Kota Bangun, dan Sebulu masuk Provinsi Kutai Raya sebagai Kabupaten Kutai Kartanegara. 4 kecamatan lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Loakulu, Loajanan, Muara Jawa, dan Samboja akan masuk ke Provinsi IKN Nusantara di mana sebelumnya direncanakan masuk ke Kabupaten Kutai Pesisir Kalimantan Timur. Jumlah penduduk di Provinsi Kutai Raya ini mencapai 858.946 jiwa dan ibu kotanya di Tenggarong. 45 Provinsi IKN Nusantara. Sejak 2019, Indonesia akhirnya memindahkan ibu kota provinsi ke Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Nantinya, pada 2024, IKN Nusantara akan diresmikan dan tentunya di masa mendatang, IKN Nusantara akan setara dengan provinsi. Kecamatan yang akan mencakup wilayah IKN Nusantara ini mengambil 1 kecamatan di Penajam Pasir Utara, yaitu Kecamatan Sepaku, dan 4 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Loakulu, Loajanan, Muara Jawa, dan Samboja. Dan Provinsi IKN Nusantara ini beribu kota Nusantara, dan jumlah penduduk saat ini mencapai 257.225 jiwa pada Juni 2023. 44 Provinsi Berau Raya. Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki wilayah yang begitu luas juga diwacanakan akan dimekarkan, yaitu Kabupaten Berau sendiri. Dan sudah terdapat sejumlah kabupaten kota yang akan dimekarkan lagi untuk mencapai minimal syarat pendidikan provinsi, yaitu calon Kabupaten Berau Pesisir Selatan, calon Kabupaten Derawan, calon Kabupaten Gunung Tabur, dan calon kota Tanjung Redep. Beribu kota di Tanjung Redep dengan jumlah penduduk mencapai 276.241 jiwa. 43 Provinsi Barito Raya. Pemekaran dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, wilayahnya yang akan bergabung yaitu Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya, ditambah dengan 1 kabupaten dari Kalimantan Selatan yaitu Barito Kuala. Beribu kota di Muara Tewe dengan jumlah penduduk mencapai 846.882 jiwa. 42 Provinsi Kota Waringin Raya. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Kota Waringin Timur, Sukamara, Lamandau, dan Seruyan.
beribu kota di Hanau Seruyan, dan jumlah penduduk mencapai 1.040.511 jiwa. Bergeser ke Kalimantan Barat, 41 provinsi ketapang. Provinsi Ketapang atau Provinsi Tanjung Pura diwacanakan akan juga dimekarkan, dan kabupaten kota yang akan bergabung baru 2, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, serta ditambah 4 kabupaten kota yang diwacanakan akan dimekarkan, yaitu calon Kabupaten Hulu Aik, calon Kabupaten Matan Hulu, calon Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, dan calon kota Ketapang. Beribu kota di Ketapang dengan jumlah penduduk mencapai 707.116 jiwa. 40 Provinsi Kapuas Raya. Provinsi Kapuas Raya juga akan dimekarkan dari Kalimantan Barat beribu kota di Sintang, dan jumlah penduduk mencapai 1.628.191 jiwa, serta mencakup 6 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, ditambah dengan calon kota Sintang. 39 Provinsi Sambas Raya. Provinsi ini diwacanakan akan dimekarkan dari Kalimantan Barat dan beribu kota di Sambas. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan calon Kabupaten Sambas Utara dan calon kota Sambas. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.177.303 jiwa. 38 Provinsi Sumba Saburai Jua. Kita bergeser ke Kepulauan Nusa Tenggara, tepatnya di NTT, sudah terdapat 3 wacana pemekaran provinsi baru di sana. Yang pertama, Provinsi Sumba Saburai Jua yang diwacanakan beribu kota di Waingapu, Sumba Timur. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Saburai Jua, ditambah dengan calon Kabupaten Sumba Timur Jaya, calon Kabupaten Sumba Selatan, dan calon Kabupaten Pahungalodu. Ketiganya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumba Timur. Dengan jumlah penduduk mencapai 924.950 jiwa pada Juni 2023. 37 Provinsi Kepulauan Flores. Provinsi Kepulauan Flores akan dimekarkan dari Provinsi NTT. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, Lembata, dan calon Kabupaten Adonara dan calon kota Maumere. Beribu kota di Maumere, NTT, dan memiliki jumlah penduduk pada Juni 2023 mencapai 2.274.211 jiwa. 36 Provinsi Timor Barat. Masih terdapat lagi wacana pemekaran provinsi yang mencuat, yaitu Provinsi Timor Barat dari NTT. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan calon Kabupaten Amanatun dan calon kota Atambua. Beribu kota di Atambua dan jumlah penduduk mencapai 1.171.605 jiwa. Sebenarnya wilayah ini masih tetap menjadi bagian dari Provinsi NTT, namun wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, sehingga wilayah ini berpotensi menjadi provinsi yang berdiri sendiri terpisah dari Kupang Raya. Provinsi NTT, lepasnya Kepulauan Flores, Timor Barat, dan juga Sumba Saburai Jua hanya akan menyisakan wilayah Kupang Raya, yaitu Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Rotendao, dan Alor, ditambah dengan 2 kabupaten baru yang akan berdiri yaitu Amphoang dan Kabupaten Pantar, masing-masing di Kupang dan di Alor. Maka kemungkinan besar Provinsi NTT akan berganti nama menjadi Provinsi Kupang Raya karena wilayahnya hanya akan menyisakan wilayah Kupang Raya dan Alor. (35) Provinsi Sumbawa. Dari pemerintah sendiri sebenarnya tidak ada wacana pemekaran Provinsi Sumbawa. Namun di masa mendatang tidak menutup kemungkinan provinsi yang merupakan Pulau Sumbawa ini akan berdiri sendiri, di mana kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Beribu kota di Bima dan jumlah penduduk mencapai 1.628.207 jiwa, pemekaran dari Provinsi NTB. 34 Provinsi Blambangan. Kita bergeser ke Pulau Jawa. Yang pertama Provinsi Blambangan dan diwacanakan beribu kota di Jember.
Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Lumajang, dan Kota Probolinggo. Pemekaran dari Provinsi Jawa Timur dan memiliki jumlah penduduk mencapai 8.361.881 jiwa pada Juni 2023. 33 Provinsi Malang Raya. Sebenarnya provinsi ini tidak diwacanakan untuk berdiri oleh pemerintah sendiri, namun sudah mencuat juga beberapa aspirasi, salah satunya Provinsi Malang Raya ini. Kabupaten kota yang berpotensi bergabung yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Batu, dan calon Kabupaten Singosari pemekaran dari Kabupaten Malang. Beribu kota di Malang dan jumlah penduduk mencapai 5.621.522 jiwa, pemekaran dari Jawa Timur. 3 kabupaten dari Provinsi Jawa Timur lainnya yaitu Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang juga diwacanakan akan bergabung di Provinsi Malang Raya ini. Namun mereka lebih condong memilih mendirikan Provinsi Blambangan yang akan berdiri di wilayah mereka. 32 Provinsi Jawa Selatan atau Mataraman. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Kediri, Blitar, Nganjuk, Trenggalek, Tulung Agung, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan, Kabupaten Madiun, Kota Blitar, Kota Madiun, dan Kota Kediri. Beribu kota di Kediri pemekaran dari Provinsi Jawa Timur dan jumlah penduduk mencapai 10.533.484 jiwa. 31 Provinsi Madura. Masih terdapat satu lagi pemekaran provinsi di Jawa Timur yaitu Provinsi Madura. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, dan calon kota Pamekasan. Beribu kota di Pamekasan dan memiliki jumlah penduduk mencapai 4.039.999 jiwa. 30 Provinsi Jawa Utara atau Muria Raya. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Blora, Rembang, Grobogan, Pati, Kudus, dan Jepara. Jumlah penduduk mencapai 6.574.399 jiwa dan beribu kota di Kudus. 29 Provinsi Daerah Istimewa Surakarta. Pemekaran dari Jawa Tengah dan kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Boyolali, Sragen, dan kota Surakarta atau Solo. Beribu kota di Surakarta atau Solo dan jumlah penduduk mencapai 6.919.371 jiwa. 28 Provinsi Banyumasan. Pemekaran dari Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, memiliki jumlah penduduk mencapai hingga 11.440.636 jiwa. Kabupaten kota yang diwacanakan bergabung yaitu Brebes, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Tegal, Cilacap, Kebumen, Tegal, calon Kabupaten Banyumas Barat, Brebes Selatan, Majenang, dan Kota Purwokerto. 27 Provinsi Cirebon Raya. Pemekaran dari Provinsi Jawa Barat dan beribu kota di Cirebon, kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan, dan Kota Cirebon dengan jumlah penduduk 7.258.957 jiwa. 26 Provinsi Pakuan Bagasasi. Diwacanakan beribu kota di Bekasi, kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Cianjur, Kota Depok, Kota Bekasi, calon Kabupaten Bekasi Utara, Cianjur Selatan, dan Kota Cikampek pemekaran Karawang. Jumlah penduduk mencapai 12.633.196 jiwa. 25 Provinsi Bogor Raya. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, calon Kabupaten Bogor Barat, Bogor Selatan, Sukabumi Utara, dan Kabupaten Jampang, pemekaran Sukabumi. Jumlah penduduk mencapai 9.753.279 jiwa dan beribu kota di Bogor. Kita bergeser ke Banten. Ada satu pemekaran provinsi yaitu Provinsi Tangerang Raya. Jumlah penduduk mencapai 6.590.719 jiwa dan beribu kota di Tangerang. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan ditambah 2 calon kabupaten kota yaitu calon Kabupaten Tangerang Utara dan calon Kota Tangerang Tengah.
Akhirnya kita tiba di pulau yang terakhir, yaitu Pulau Sumatera. Ya, 23 Provinsi Lampung Utara. Kabupaten kota yang diwacanakan akan bergabung yaitu Kabupaten Lampung Utara, Waikanan, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Beribu kota di Kota Bumi, Lampung Utara, dan jumlah penduduk mencapai 2.601.489 jiwa. 22 Provinsi Lampung Selatan. Sebenarnya Provinsi Lampung Selatan ini tidak diwacanakan untuk dimekarkan, namun kemungkinan bisa berpotensi untuk mekar di masa mendatang. Kabupaten kota akan bergabung yaitu Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, dan Pringsewu, ditambah calon kota Pringsewu, dan calon Kabupaten Tanggamus Utara yang meliputi Kecamatan Gisting dan sekitarnya, dan calon Kabupaten Tanggamus Selatan yang meliputi Kecamatan Pugung dan sekitarnya. Jumlah penduduk mencapai 1.550.014 jiwa dan beribu kota di Pringsewu. 21 Provinsi Lampung Tengah. Sama seperti Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tengah sebenarnya tidak diwacanakan untuk dimekarkan, namun kemungkinan bisa berpotensi untuk mekar di masa mendatang. Hanya Provinsi Lampung Utara lah yang diwacanakan untuk dimekarkan. Kabupaten kota akan bergabung di Lampung Tengah ini kemungkinan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, ditambah dengan calon Kabupaten Lampung Tenggara, di mana 6 kecamatan yang meliputi Labuhan Maringgai dan sekitarnya, dan calon Kabupaten Melinting, di mana meliputi 6 kecamatan di Melinting dan sekitarnya, serta calon kota Sukadana, pemekaran dari Lampung Timur. Beribu kota di Kota Metro dan jumlah penduduk mencapai 1.284.106 jiwa. Lepasnya Provinsi Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah, maka akan menyisakan 3 kabupaten kota di Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah, di mana akan ada 3 kabupaten baru penggantinya, yaitu Kabupaten Natar Agung, Seputi Barat, dan Seputi Timur, pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah. 20 Provinsi Ogan Komering Enim. Bergeser ke Sumatera Selatan ada Provinsi Ogan Komering Enim. Kabupaten kota akan bergabung yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ulu Timur, serta Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabu Muli. Beribu kota di Prabu Muli dan jumlah penduduk mencapai 3.323.696 jiwa pada Juni 2023. 19 Provinsi Sumatera Selatan Barat. Masih ada lagi pemekaran provinsi di Sumatera Selatan, yaitu Sumsel Bar atau Sumatera Selatan Barat. Kabupaten kota akan bergabung yaitu Musirawas, Musirawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Lubuk Linggau, dan calon kota Muara Beliti, pemekaran dari Musirawas. Beribu kota di Lubuk Linggau dan jumlah penduduk mencapai 1.059.592 jiwa. Sebenarnya masih terdapat 3 kabupaten lagi akan bergabung yaitu Lahat, Empat Lawang, dan Pagar Alam yang diwacanakan bergabung di Provinsi Sumatera Selatan Barat ini. Namun mereka lebih condong masuk ke Provinsi Palapa Selatan yang akan berdiri di wilayah mereka. Serta masih juga terdapat 1 kabupaten lainnya yaitu Muara Enim juga diwacanakan masuk ke provinsi baru ini, namun lebih condong masuk ke Provinsi Ogan Komering Enim sebelumnya yang akan berdiri di wilayah mereka. 18 Provinsi Palapa Selatan. Wilayah provinsi ini akan mencakup sebagian Sumatera Selatan dan sebagian Bengkulu. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Empat Lawang. 3 kabupaten di Sumatera Selatan, ditambah 3 kabupaten di Bengkulu, yaitu Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur. Beribu kota di Lahat, jumlah penduduk mencapai 1.444.077 jiwa. Kemudian 17 Provinsi Lembah Pesisir. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan calon kota Curup Rejang Lebong. Beribu kota di Curup dan jumlah penduduk mencapai 852.433 jiwa. Jika Provinsi Palapa Selatan dan Provinsi Lembah Pesisir terbentuk, maka wilayah Provinsi Bengkulu hanya akan menyisakan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Tentunya syarat minimal harus 5 kabupaten kota, maka tidak menutup kemungkinan akan dimekarkan lagi sejumlah kabupaten kota di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. 16 Provinsi Puncak Andalas. Wilayahnya akan mencakup Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat,
dan Kabupaten Muko-Muko di Provinsi Bengkulu. Beribu kota di Painan sebenarnya diwacanakan di Sungai Penuh, namun Sungai Penuh sendiri akan membentuk Provinsi Jambi Barat, sehingga Painan yang merupakan ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan kemungkinan akan menjadi penggantinya. Syarat minimal 5 kabupaten kota, maka sudah terdapat calon Kabupaten Rena Indojati Pemekaran Pesisir Selatan dan calon kota Painan Pemekaran Pesisir Selatan, serta calon kota Muko-Muko Pemekaran dari Kabupaten Muko-Muko. Jumlah penduduk mencapai 722.976 jiwa. Sebenarnya Provinsi Puncak Andalas ini masih terdapat lagi 3 kabupaten dari Provinsi Jambi yang akan bergabung diwacanakan, yaitu Kerinci, Merangin, dan Sungai Penuh. Namun, mereka lebih condong memilih masuk ke Provinsi Jawa Barat yang akan berdiri di wilayah mereka, serta juga terdapat 1 kabupaten dari Provinsi Sumatera Barat, yaitu Solok Selatan. Namun, mereka lebih condong masuk ke Provinsi Sumatera Tengah yang akan berdiri di wilayah mereka. 15. Provinsi Jambi Barat. Kabupaten kota akan bergabung yaitu Sarolangun, Merangin, Tebo, Bungo, Kerinci, dan Sungai Penuh, dan beribu kota di kota Sungai Penuh mencapai jumlah penduduk mencapai 1.781.945 jiwa. 14. Provinsi Sumatera Tengah. Kabupaten kota akan bergabung mencakup Riau dan Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dan Kabupaten Sijunjung, Darmasraya, Solok Selatan, serta calon kota Pulau Punjung, Darmasraya. Ibu kotanya direncanakan di Pulau Punjung, Darmasraya. Jumlah penduduk mencapai 1.010.849 jiwa. Sebenarnya Provinsi Sumatera Tengah ini masih juga terdapat 3 kabupaten yang diwacanakan bergabung, yaitu Bungo, Kerinci, dan Sungai Penuh. Namun, mereka lebih condong masuk ke Provinsi Jambi Barat yang akan berdiri di wilayah mereka. Provinsi Sumatera Tengah ini juga dulunya pernah terbentuk, namun kemudian dibubarkan dan melahirkan sejumlah provinsi yang kita kenal, Riau, Sumatera Barat, dan juga Jambi. 13. Provinsi Kepulauan Mentawai. Kabupaten Kepulauan Mentawai terpisah jauh dari daratan Sumatera Barat, membuat pemerintah di sini terus berusaha untuk memekarkan bahkan 3 kabupaten sekaligus, bahkan tidak menutup kemungkinan berdiri sebuah provinsi baru. Kabupaten kota akan bergabung baru Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan kemungkinan akan dimekarkan 3 kabupaten baru, dan pasti itu akan dimekarkan, dan kemungkinan besar nama-namanya ialah calon Kabupaten Kepulauan Pagai meliputi Pagai Selatan dan Pagai Utara, calon Kabupaten Kepulauan Siberut Utara dan calon Kabupaten Siberut Selatan di mana pulaunya begitu besar, dan calon kota Tua Pejat, beribu kota di Tua Pejat. Jumlah penduduk baru mencapai 93.313 jiwa, pemekaran dari Sumatera Barat. 12. Provinsi Indragiri. Sebenarnya tidak terdapat wacana pemekaran provinsi ini, namun kemungkinan bisa berpotensi mekar. Kabupaten yang bergabung, Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu, ditambah dengan 3 calon kabupaten kota yang akan dimekarkan dari Indragiri Hilir, yaitu calon Kabupaten Indragiri Utara dan Indragiri Selatan, serta calon kota Tambilahan. Beribu kota di Tambilahan, jumlah penduduk mencapai 1.156.672 jiwa, pemekaran dari Riau. 11. Provinsi Riau Pesisir. Masih terdapat Provinsi Riau Pesisir juga akan dimekarkan beribu kota di Dumai. Jumlah penduduk mencapai 2.121.429 jiwa. Kabupaten kota akan bergabung yaitu Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, dan Dumai, serta calon kota Duri dari Kabupaten Bengkalis. Sebenarnya masih juga terdapat 1 kabupaten yang akan bergabung yaitu Kepulauan Meranti, namun mereka lebih condong masuk ke Provinsi Kepulauan Riau Barat yang akan berdiri di sekitar wilayah mereka. 10. Provinsi Kepulauan Riau Barat. Beribu kota di Batam, pemekaran dari Kepulauan Riau dan Riau. Jumlah penduduk mencapai 1.720.069 jiwa. Kabupaten kota yang akan bergabung baru 3, yaitu Kota Batam dan Kabupaten Karimun, ditambah Kabupaten Kepulauan Meranti dari Riau, serta nantinya akan dimekarkan calon Kabupaten Kepulauan Kundur dari Karimun dan calon Kabupaten Kepulauan Batam dari Kota Batam. 9. Provinsi Natuna Anambas. Masih terdapat 1 pemekaran provinsi di Kepulauan Riau, yaitu Provinsi Natuna Anambas, beribu kota di Ranai. Jumlah penduduk 132.724 jiwa. Yang akan bergabung Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan calon Kabupaten Kepulauan Anambas Utara, Natuna Barat, Natuna Selatan, dan calon kota Ranai.
8. Provinsi Sumatera Tenggara. Di Sumatera Utara sudah terdapat 5 wacana pemekaran provinsi baru. Wah, apa sajakah itu? Salah satunya Provinsi Sumatera Tenggara. Beribu kota di Padang Sidempuan, kabupaten kota akan bergabung, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, dan kota Padang Sidempuan. Dan jumlah penduduk mencapai 1.574.955 jiwa. Kemudian 7 Provinsi Sumatera Timur. Beribu kota di Tanjung Balai, jumlah penduduk 2.657.841 jiwa. Kabupaten kota akan bergabung, Batubara, Asahan, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, dan Tanjung Balai. 6. Provinsi Toba Raya. Beribu kota di Pematang Siantar, jumlah penduduk 2.319.505 jiwa. Kabupaten kota akan bergabung Kabupaten Toba, Simalungun, Pakpak Barat, Dairi, Karo, dan Kota Pematang Siantar. Sebenarnya masih terdapat lagi 3 kabupaten yang akan bergabung, yaitu Samosir, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan yang diwacanakan. Namun mereka lebih condong masuk ke Provinsi Tapanuli yang akan berdiri di wilayah mereka. 5. Provinsi Tapanuli. Kabupaten kota yang akan bergabung yaitu Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Samosir, Humbang Hasundutan, dan Kota Sibolga. Diwacanakan beribu kota di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, jumlah penduduk mencapai 1.136.937 jiwa. Sebenarnya masih terdapat lagi 1 kabupaten yang akan bergabung yaitu Kabupaten Toba. Namun, mereka lebih condong masuk ke Provinsi Toba Raya yang akan berdiri di wilayah mereka. 4. Provinsi Kepulauan Nias. Ini adalah calon provinsi terakhir dari Provinsi Sumatera Utara. Beribu kota di Gunung Sitoli mencakup Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli. Jumlah penduduk mencapai 903.577 jiwa. Akhirnya kita tiba di wilayah terakhir yaitu Provinsi Aceh. Sudah terdapat 3 wacana pemekaran provinsi baru. Yang pertama, 3 Provinsi Aceh Barat Selatan. Beribu kota di Meulabo, Aceh Barat, dan akan mencakup Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Simeulu. Jumlah penduduk mencapai 959.988 jiwa. 2. Provinsi Aceh Leuser Antara. Beribu kota di Subulu Salam, kabupaten kota akan bergabung yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, dan Subulu Salam. Jumlah penduduk mencapai 961.427 jiwa. 1. Provinsi Samudra Paseh. Nah, kita tiba di provinsi yang paling terakhir kita bahas, Provinsi Samudra Paseh. Mencuatnya wacana pemekaran Aceh Barat Selatan dan Aceh Leuser Antara membuat sejumlah kabupaten kota di wilayah bekas Kerajaan Samudra Paseh ini juga dimekarkan dari Provinsi Aceh. Kabupaten kota akan bergabung di Provinsi Samudra Paseh ini yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Langsa, dan Lok Seumawe dengan kota Lok Seumawe sebagai ibu kotanya. Jumlah penduduk mencapai 2.212.601 jiwa. Dengan lepasnya Aceh Barat Selatan, Aceh Leuser Antara, dan Samudra Paseh, maka wilayah Provinsi Aceh hanya akan menyisakan Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidi, dan Kabupaten Pidi Jaya. Yang mana nih yang paling layak dimekarkan? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Semoga dengan adanya pemekaran provinsi ini semakin mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat demi Indonesia yang semakin adil, maju, dan sejahtera. Sekian dan terima kasih. Halo, hai.